Nah, saya punya moto tuh Kiai. Apa tuh? Yang semakin keren itu, kerennya itu ada kepanjangannya tuh. Apa tuh? Saya ingat statement dari William Frederick. Mick Jagger punya fans, tapi Roma punya pengikut. Ketika ada orang memanfaatkan Forza untuk yang tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan Roma Irama, ini sangat merugikan Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nah juga khususnya sekarang nih khususan Forza, rahimakumullah. Kenapa saya katakan khususan Forza? Kali ini sengaja saya mengundang Ketua Umum Forza dan mantan Sekjen Forza, yaitu Bung Kuswanto dan Bung Wahid Uno. Tepuk tangan buat Saudara Kuswanto ini adalah Ketua Umum Forza terpilih pada tahun 2021 yang lalu. Kemudian Bung Wahid Uno ini sebagai mantan Sekjen Forza periode yang awal. Mulai dari waktu itu dari tahun berapa? 2014 Munasnya Pak. 2014. Munas 1. Ya, dan beliau sekarang naik pangkat menjadi pembina Forza. Ya, menjadi orang tua Pak. Jadi orang tua. Tepuk tangan juga buat Forza. Forza keren. Forza keren. Baik, Bung Kuswanto. Bang Haji. Sebelum saya ke Anda, saya ingin bertanya kepada Wahid Uno sebagai mantan sekjen dari periode awal. Kira-kira secara historis ya, apakah Anda ikut mendirikan Forza pada pertama kali atau di tengah perjalanan? Karena saya tahu Forza itu didirikan tahun 2013. Saya masih ingat bahwa saudara Aka, ya, Surya Aka, dan beberapa teman dulu kita kumpul di Taman Mini. Taman Mini untuk membentuk fans club gitu kan. Saya hadir situ untuk meminta pengarahan saya, pendapat saya. Apakah itu tahun 2013 betul? Saat itu? Itu 2013. 2013 ya. 2013. Mungkin diresmikannya Forza 2013. Sebelumnya kan banyak pertemuan fans club yang bukan Forza. Iya betul. Ya misalnya kita pernah dengar dulu ada Romania, ada Abri, ada SFCI itu yang pertama, yang dibangun oleh saudara Endang almarhum ya. SFCI, Soneta Fans Club Indonesia. Ada dua Pak, SFC juga. SFCI. Ya, sebelum SFCI ada juga SFC Pak. Ada FKCI. dua. SFC juga. SFC. Oh ya. Ada juga Permata. Penggemar Roma dan Soneta mungkin. Ya, Penggemar Roma dan Soneta. banyak sih itu. Iya. Sonia. Soneta. Romania. Ya. Oke, kemudian pada 2013 baru dipersatukan menjadi Forza itu kan. Betul. Baik pemirsa juga Forza tentunya. Sebelum Forza didirikan 2013, yaitu untuk mempersatukan banyak organisasi fans yang berbeda-beda tadi. Disatukanlah bertempat di Kebun Baru kalau nggak salah ya. Di tempat Kebun Baru di rumah saya, di rumah Debbie. Mulanya bulan apa?
April itu. April. April tanggalnya? Tanggal 4. Tanggal 4 April. Tanggal 4 April 2013 Forsa diresmikan berdiri seperti itu. Betul. Nah, saat itu ketua umumnya siapa? Surya Aka. Langsung Surya Aka. Surya Aka. Sebelum kongres ya, sebelum Iya, itu ketua persiapan, Pak. ketua persiapan. Oke, waktu itu posisi Anda, Wahid? Saya masih di Aceh, Pak Haji. Oh, masih di Saya Aceh. masih di Aceh. Saya belum lahir di Forsa saat itu. Oh, waktu itu belum jadi Forsa, masih Aceh ya. Iya, masih Aceh. Oke, masih di Aceh. Iya. Nah, kita mulai dari 2014 dibentuknya Forsa. Ya. Nah, saat itu Anda belum di Forsa. Begini Pak Haji. Mohon maaf ini saya harus Saya maafkan. Iya. Alhamdulillah dapat maaf. Jadi gini, saya coba ke balik 2004 ketika 2004. tsunami Aceh. Jadi Pak Haji datang ke Aceh di awal tahun 2005, kebetulan ke rumah saya. Oke. Iya, kita potong kambing di sananya. Pak Haji bawa uang sekian ratus juta untuk membantu para korban 1 M lebih bukan 100 Iya, juta. iya, tapi kita bagi-bagi kala itu Pak. Oh, iya, Iya, kita bagi-bagi ya. Ya. Jadi Untuk bantu tsunami Aceh waktu itu. iya, untuk bantu tsunami Aceh. Sebentar saya jelaskan dulu bahwa itu saat itu MNC apa masih TPI itu ya. TPI kala itu Pak Haji. Pada waktu itu MNC masih bernama TPI. Iya, Kita mengadakan iuran untuk donasi. donasi untuk Ada Aceh. peristiwa dahsyat di Aceh itu tsunami tahun berapa itu? Tahun 2004 Pak Haji. Tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh yang mengorbankan sampai 200.000 orang. Ya. Sebenarnya 500 Pak Haji. Karena 500.000 250 itu mayat yang ditemukan, tapi 250 dinyatakan hilang gitu. Oke. Nah kebetulan waktu itu saya berangkat bersama orang-orang TPI ke Aceh untuk menyerahkan donasi yang kita kumpulkan sebesar 1, sekian M kalau nggak salah. 1, sekian M waktu itu. Nah di situ kita bertemu ya waktu Di itu. situ kita bertemu. Oke. Nah, ketika kita bertemu di situ terus putus komunikasi. Oke. Nah, walaupun memang pada saat itu kita membentuk PAMI setelahnya Pak Haji. Tapi kan saya tetap di Aceh. Oke. Saya tetap di Aceh. Sekitar tahun 2012 dapat kabar dari teman-teman bahwa ini 2013 ini ada Forsa katanya. Kenapa tidak? Padahal Pak Haji sudah datang ke Aceh dulu. Kenapa kita tidak dirikan? Lantas saya komunikasi dengan Pak Aka. Kalau begitu oke, karena untuk ukuran pertama kan ditunjuk Pak Haji. Nah saya ditunjuk, kemudian teman-teman di Aceh juga sepakat dengan saya. Kemudian kita bentuklah Forsa. Forsa di Aceh. Forsa di Aceh. Nah tidak lama setelah itu dilangsungkan Munas. Oke. Nah setelah pasca Munas itulah saya ke Jakartanya dan nggak pulang-pulang lagi demi Forsa Pak Haji. Tepuk tangan. Iya. Demi Forsa nggak pulang-pulang. Nggak ini. pulang-pulang lagi. Oke. Kira-kira itulah sekilas berdirinya Forsa. Oke, karena Surya Aka sebagai ketua umum awal nggak hadir, berhalangan hadir. Anda bisa jelaskan nggak apa saja yang telah dicapai oleh Forsa periode pertama? Iya. Kalau yang secara umum Pak Haji ya, secara umum periode pertama itu kita sudah melaksanakan semua amanah Munas Pak Haji. Oke. Dan semua pesan di anggaran dasar. Tentu adalah yang menjadi kewajiban sebuah organisasi. Ini bukan hanya Forsa ya. Yang namanya kewajiban organisasi kan ada kegiatan-kegiatan yang memang harus kita laksanakan. Misal, berhubung kita organisasi tahun pertama, kita dirikan, kita belum ada legalitas. Amanah Munas itu mengembankan tugas kepada pengurus baru adalah mengurus legalitas. Alhamdulillah legalitas selesai kita laksanakan, justru pada saat pemerintah sedang memperkecil izin ormas kala itu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, amanah Munas adalah membentuk DPW dan DPC se-Indonesia. Oke. Alhamdulillah itu juga sudah kita laksanakan mulai dari DPW Aceh, DPW Sumatera Utara,
DPW Riau, DPW Kepri, DPW Sumatera Selatan, DPW Lampung, DPW Banten, DPW DKI, kemudian DPW Jawa Barat, DPW Jawa Tengah, DPW Jogja, DPW Jawa Timur, DPW Kalimantan Barat, DPW Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah tadi. Papua sekarang sudah ada. Papua belum SK Pak Haji. Ya, satu lagi ada Bengkulu, hanya saja Bengkulu tidak aktif close kontak. Gitu. Artinya kita sebenarnya sudah meng-SK-kan 21 provinsi. Salah satu juga tadi yang mungkin saya terlupa adalah NTB. Dari 23 provinsi waktu itu ya? Iya, sudah 24. 34. Sudah 34 Pak. Dari 34 sorry. Iya. Dari 34 provinsi. Sudah terbentuk itu sebenarnya 21. Tapi kita 20 itu yang betul-betul itu sudah berjalan. Oke. Luar biasa. Plus seratusan DPC Pak. Dan ratusan DPC. Seratusan DPC. Seratusan DPC. Iya. Dari kurang lebih 20 DPW. 21 DPW 20 sebenarnya. DPW dan seratusan. Ya. Itu saat Forsa yang pertama. Yang pertama, karena itu amanah Munas dan kita harus melaksanakan. Dan lebih separuhnya itu yang kita juga turun ke daerah adalah untuk melantik Pak Haji. Oke. Ya. Kemudian program kita selanjutnya adalah KTA-nisasi. KTA-nisasi ini sebenarnya diawali dengan program rencana saja. Bagaimana kalau kita luncurkan KTA? Karena dalam amanah Munas itu KTA itu masih hanya bagaimana rancangan, jadi belum mengharuskan kita melaksanakan. Tetapi permintaan anggota untuk diteruskan. Kemudian alhamdulillah kita berhasil melaksanakan walaupun memang tidak sebagaimana kita harapkan ya. Artinya tidak berjalan utuh. Tapi konsepnya berjalan dengan baik. Kenapa? Karena siapa yang mendapatkan KTA Forsa, kita selama 2 tahun itu adalah memberikan asuransi Pak Haji. Asuransinya kalau meninggal itu 118 juta. Kalau meninggal, kalau cacat ada yang cacat permanen sekitar 60 juta. Kemudian cacat biasa sekitar 15 juta. Nah ini kita lakukan dan baik inisiatif termasuk insentifnya dilakukan oleh DPP kala itu Pak. Oke. Baik, bahwa pemirsa juga Forsa di seluruh Indonesia. Sekarang Forsa udah ada di Taiwan, saya dengar ya. Ada di Saudi Arabia, ada di Amerika, seperti itu kan. Oke, di dalam Forsa kepengurusan periode pertama, saya memang tidak terlibat. Saat itu saya berpendapat bahwa saya tidak boleh involve di dalam organisasi fans. Karena nanti kalau saya masuk ke dalam organisasi, seakan-akan ini sebuah rekayasa idol gitu ya. Betul. Rekayasa dari idolanya. Itu tidak murni jadinya. Makanya saya tetap berada di luar organisasi waktu itu. Saya nggak mau ke dalam, bahkan kalaupun dimintai pendapat itu kan selalu saya serahkan kepada organisasi. Silakan pecahkan sendiri apa sendiri. Itu dalam rangka kemurnian organisasi Forsa sebagai fans club. Itu sebetulnya. Periode sekarang ini terpaksa saya harus involve di dalam organisasi. Dikarenakan nanti saya akan jelaskan kenapa. Nah sebelumnya akan saya bertanya kepada Ketua Umum terpilih tahun 2021 ya. 21. Saudara Kuswanto sebagai Ketua Umum. Bung Kuswanto, dari kalau nggak salah ada berapa kandidat waktu itu ya untuk menjadi Ketua Umum? Anda, itu Dr. Bang Wahid termasuk, Dr. Saifuddin, Mas Aka, ya. terus Bang Ian
Jawa Barat. Baiknya Jawa Barat. Iya, 5 kayak. Ada dengan kesepakatan Hmm, bahwa Anda terpilih sebagai ketua umum Forsa. betul. Oke, pertama yang saya ingin tanyakan, kenapa Anda bersedia sebagai ketua umum? Bahwa ketua umum ini kan nggak gampang ini, berat ini, Iya. tugas berat. Kenapa? Banget kayak. Banget ya. Banget. Kenapa Anda bersedia? Yang pertama, saya sami'na wa ata'na gitu sama idola saya ya Kiai sendiri ya, yang mendorong supaya saya maju dalam kontestasi waktu itu. Yang kedua, saya kira juga di sini memang saya merasa ada ladang amal lah gitu untuk meningkatkan amal soleh ya, artinya ingin berbuat sesuatu untuk Forsa ya, dalam hal meningkatkan kapasitas dan juga profesionalismenya organisasinya gitu Kiai. Jadi emang ada dorongan itu ya, selain yang paling penting ya pasti mahabbah saya sama Kiai lah. Itu yang menjadi faktor Anda mau gitu kan. Iya. Oke, ketua umum memang satu jabatan yang ya terhormat untuk satu organisasi dan terberat tentunya kan. Karena ada satu tanggung jawab yang luar biasa untuk kemajuan, kelanggengan organisasi kan. Iya. Nah, dalam kapasitas Anda sekarang sebagai ketua umum, itu di mana saya menyatakan harus masuk ke dalam Iya. organisasi. Nah, kenapa demikian? Nah, ini coba pemirsa juga Forsa difahami ya. Dulu saya di luar organisasi, kenapa? Ingin menjaga kemurnian. Yang namanya organisasi fans ini, fans club ini harus murni, itu memang dari penggemar. Tapi di dalam perjalanannya banyak oknum-oknum teman-teman kita yang memanfaatkan organisasi ini untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok. Ya terutama misalnya ketika ada pilkada itu sembraut itu ya, masing-masing sibuk dengan apanya masing-masing ya. Bervariasi ya. Bervariasi ya. Sehingga muncullah yang namanya ya katakanlah boleh dikatakan perpecahan di sana. Nah saya mengamati hal ini Bung Guswanto. Iya. Saya mengamati bahwa loh ini karena di sana ada secara eksplisit tercantum nama saya, Rhoma Irama. Ketika ada kelompok Forsa yang menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi, ini mau tidak mau, suka tidak suka, nama Rhoma Irama terbawa-bawa. Gitu. Iya. Identik. Ya. Karena melekat kayak. Ada melekat. Jadi Iya. ketika ada orang memanfaatkan Forsa untuk yang tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan Rhoma Irama, ini sangat merugikan Rhoma Irama. Oleh karena itu loh, kalau begitu saya wajib hukumnya masuk di dalam sana. Iya. Jadi kalau memang Anda fans Rhoma Irama, artinya fans saya, ada satu konsekuensi bahwa Anda harus ikut apa menjadi keputusan saya dalam berbagai aspek kehidupan. Iya. Nah disitulah maka diterapkan, Guswanto ini menerapkan 4B, Betul. 4B ya. Ini kreativitas dari ketum baru ini. Iya. Pertama harus beriman, B kedua bertakwa, B ketiga berakhlak, Betul. B keempat berloyalitas. Iya. Jadi tanpa loyalitas kepada Roma khususnya ya, ini akan merusak citra Rhoma Irama sendiri. Oleh karena itu setiap anggota Forsa, sebagaimana dituangkan dalam ada ART dan mungkin PO ya, peraturan Betul. organisasi, ada loyalty di situ. Makanya di periode ini saya hadir sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Nah ini yang mohon dimaklumi oleh rekan-rekan Forsa di seluruh Indonesia dimanapun berada, bahwa keberadaan saya di Forsa ini yang dulu di periode pertama tidak ada, dalam rangka pertama ya karena di sana tercantum nama Rhoma Irama dan tentunya Soneta juga.
di bawah pimpinan saya tidak bisa melepas organisasi ini untuk berbuat di luar garis-garis kepentingan Rhoma Irama. Itu sesuatu hal yang logis dan ini harus dimaklumi, difahami oleh teman-teman Forsa. Yeah. Oleh karena itu ada satu peraturan di Forsa ini, di samping beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, ini juga menjadi acuan dari Rhoma Irama dan Soneta. Sebagaimana di dalam moto Rhoma dan Soneta, music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Kemudian 13 Oktober kita deklarasikan Soneta sebagai the voice of Muslim. Ini jelas, arti garis Soneta dan Rhoma itu jelas sekali. Bahwa kita akan katakanlah mensosialisasikan citra Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan musik dan seni ini kita ingin berkontribusi untuk agama, bangsa dan negara secara rahmah lil alamin. Nah, inilah sebetulnya ruh daripada Forsa itu sendiri, sehingga Forsa betul-betul menjadi bagian dari Rhoma. Forsa adalah sejalan, senafas, selangkah dengan apa yang digariskan Rhoma. Itu yang harus disadari teman-teman ini. Nah, dalam konteks ini, apa kira-kira yang selama ini Bung Kuswanto laksanakan di Forsa ini? Iya, makanya Kiai. Jadi yang pertama, saya sering mengatakan kepada semua anggota ya, kalau lagi turba ya di bawah di berbagai acara itu, bahwa memang Forsa ini secara legalitas dia ormas. Ya, karena dia dapat SKT kan dari periodenya Bang Wahid gitu. Tetapi kemudian secara ormas bukan pada ormas yang seumumnya gitu, karena di sini adalah ada karakternya Kiai, ada karakternya Rhoma Irama gitu yang menyatu di situ, sehingga boleh jadi mungkin secara pemikiran dan lain sebagainya sahabat-sahabat itu banyak banget gitu kan, tetapi harus diselaraskan dengan figur Rhoma Irama. Itu saya sering katakan. Nah, makanya betul sekali Kiai, saya ingin mengambil istilahnya Bang Wahid nih, ketika beliau demisioner di Munas ya. Ini beliau mengatakan rasanya paku ini yang tertancap ini terlepas gitu. Karena begitu bebannya dia jadi DPP Kiai. Wah, paku yang ada ini terlepas gitu. Cuman terlepas cuman untuk ditancapkan di kepala saya gitu. Jadi gitu Kiai. Jadi itu PR gitu kan. Nah, sehingga pada saat di awal-awal ketika sudah di Munas, keterpilihan saya waktu itu menjadi ketua umum, maka kami kemudian yang berpikir awal adalah bagaimana kemudian ya merevitalisasi Forsa ini secara pemahaman bahwa di situ ada figur Rhoma Irama, figur Kiai yang harus kita jaga gitu. Maka muncullah kemudian dalam program kami di awal itu kita ingin mempertebal ya secara ideologi anggota melalui Forbitren, Forsa Basic Training. Forsa Basic Training. Forsa Basic Training. Jadi sekarang Kiai, semua anggota Forsa itu wajib ikut Forbitren. Forbitren itu isinya apa? Itu paling tidak isinya 4 materi. Ya, materi tentang iman, takwa, akhlak, loyalitas. Kemudian ditambah tentang kerhoma iramaan dan kesonetaan. Serta Forsa itu sendiri. Nah, dari situ ujungnya kita berikrar ya menjadi anggota Forsa. Ikrarnya semua anggota berikrar yang ujungnya itu ikrar itu loyalitas. Gitu ya. Tentang loyalitas kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada negara. Ujungnya kepada Rhoma Irama. Secara perjuangan. Begitu. Nah, itu yang kemudian dari situ kita harapkan muncullah yang kita istilahkan itu sekarang ada jati diri Forsa. Yang 4B tadi Kiai. Ya, 4B tadi. Beriman, bertakwa, berakhlak, berloyalitas. Kita berpikir bahwa manpower ini adalah aset organisasi.
yang memang harus dikrit. Jadi saya di sini berterima kasih kepada Bang Wahid, Bang Aka dan juga kawan-kawan di DPP sebelumnya yang sudah menancapkan pondasi-pondasi. Ya, beliau tadi menyatakan sudah 20 DPW, sudah hampir 100 DPC. Itu saya iakan, saya lihat ada. Nah, nanti mungkin dari situ kita tinggal kalau menanam berarti tinggal memupuk ya selama 5 tahun ke depan ini kami coba jadikan apa yang sudah dilakukan Bang Wahid ini sebagai tolak ukur buat kami nanti di 5 tahun ke depan secara KPI mungkin provinsi harus sudah 34 gitu kan, kemudian DPC harus sudah semua hampir 600-an lebih ya DPC se-Indonesia gitu kan, kurang lebih. Itu jadi KPI buat kami selain daripada apa yang sudah kami programkan ya tentang pembenahan internal, kemudian pembenahan organisasi, konsolidasi dan juga yang paling penting paralel Kiai kita langsung action di masyarakat gitu. Karena saya melihat karena beratnya apa yang kemudian telah dilakukan oleh pengurus yang lama, kemudian sisi kemasyarakatnya ini kan menjadi kurang gitu karena kita konsolidasi di awal, saya paham betul itu. Nah pada hari ini dan seterusnya bahkan sejak kami dilantik tanggal 20 Maret kita sudah ngegas nih kayak bikin aktiviti di masyarakat sehingga paralel kita pengen bahwa secara internal ya sahabat Forsa, anggota Forsa itu memiliki komitmen yang lebih dari yang sudah ada. Nah secara eksternal semakin dikenal oleh masyarakat gitu kayak jadi nah lagi-lagi kemudian yang kami bawa itu adalah figurnya Bang Haji Rhoma Irama gitu sebagai ujung daripada semua yang ada di Forsa ini karena masyarakat memang taunya ini Kiai Rhoma Irama gitu seperti itu. Nah Kiai selain yang tadi udah saya sampaikan, insya Allah juga kita dari DPP, kami dari DPP lagi banyak kegiatan yang akan disongsong ya ke depan Kiai. Salah satunya mungkin yang ingin saya sampaikan adalah kegiatan Forsa Idol. Nah Forsa Idol ini juga adalah manifestasi dari visi misi Forsa, yaitu melestarikan karya-karya dan juga syair-syair dari Kiai sendiri ya sebagai idola kami gitu kan. Nanti di Forsa Idol ini insya Allah finalnya tanggal 20 November. Nah jadi kepada dalam kesempatan ini saya ucapin terima kasih juga buat semua anggota DPC, DPW ya Forsa di seluruh Nusantara yang sudah melaksanakan Forsa Idol. Insya Allah kita akan jumpa tanggal 20 November di Grand Final. Nah kemudian ada juga setelah itu nanti Kopdarnas Kiai. Nah Kopdarnas Kiai ini adalah ajang silaturahim seluruh anggota Forsa ya se-Indonesia. Jadi dalam rangka mentasyakuri milad Kiai ya sebagai idola kami dan juga mentasyakuri milad Soneta Group. Jadi insya Allah kita akan berkumpul di bumi perkemahan Ragunan tanggal 26 dan 27 November. Nah kemudian juga insya Allah nanti di tahun depan Kiai kita juga akan mengadakan Umroh Akbar bersama Forsa pada tanggal 13 Februari 2023 bersama putra-putri Kiai nanti juga mendampingi serta beberapa pengurus DPP. Kemudian kita berharap nih kepada semua anggota Forsa pun bisa ikut serta ya termasuk jamaah kaum muslimin muslimat insya Allah juga bisa ikut turut serta untuk beribadah bareng di kegiatan umroh bersama Forsa. Jadi ada beberapa kegiatan tadi Kiai yang kita akan laksanakan. Insya Allah mohon doa dari Kiai untuk bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kepada seluruh anggota dan seluruh masyarakat juga kami harapkan untuk bisa berpartisipasi ya dalam kegiatan-kegiatan tersebut tentunya dengan bersama kami dengan Forsa begitu Kiai. Oke, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Ini lagi-lagi saya harus bersyukur kepada Allah SWT ya. Ketika kita dicintai orang, apalagi ketika kita dipanuti orang, ini suatu rahmat dari Allah. Rahmah itu ujian, ya. Rahmah itu berat sebagai ujian. Oke, itu Masya Allah, Tabarakallah.
ada ART Forza. Itu ada pointers yang berbunyi menjaga karya Rhoma Irama. Betul. Kemudian mengamalkan lirik-lirik Rhoma Irama. Di antaranya itu ya. Betul. Menjaga, mengamalkan. Iya. Ini Masya Allah, pemirsa. Masya Allah, tabarakallah. Saya ingat statement dari William Frederick, seorang rektor dosen dari Universitas Ohio University. Pada tahun 82-83 dia datang ke rumah 3 hari berturut-turut. Dia pernah mengatakan fans Roma beda dengan fans Rolling Stone, Mick Jagger. Mick Jagger punya fans, tapi Roma punya pengikut. Nah waktu itu ini orang Amerika loh, tahu dari mana relung hati fans Roma gitu. Iya. Saat itu belum ada Forza. Ya. Belum ada pointers dalam yang saya katakan tadi, siap melaksanakan lirik-lirik Roma. Yeah. Belum ada itu. Tapi dia sudah mengatakan, William ini, fans Mick Jagger dan fans Roma bedanya kalau Mick Jagger just fan. Tapi Roma pengikut, not just fan gitu. Not only penggemar, tapi dia makmum lah pengikut. Sementara itu saat itu belum ada Forza. 82-83. Iya. Jauh sekali ke belakang. Ya. Kenapa dia bisa bilang begitu? Nah saya melihat ada lirik-lirik Roma yang saat itu menurut dia dalam buku dia bikin buku tulisan ya. Rhoma Irama and the Dangdut Style. Mungkin di antara itu ada tulisan-tulisan dia yang sampai dia mengatakan begini. Fans Roma di Indonesia waktu itu dibilang 15%. 15% apa 25% lupa saya. Astaghfirullahaladzim, dia bilang kalau Roma bikin sebuah lagu yang bagaimana gitu ya. Ini 25% dari Indonesia akan ikut Roma. Siap gitu. Lagu yang monumental lah. Nah ini saya bingung. Kok dia bisa ngomong begini loh. Dari mana dia tahu itu gitu ya. Dari mana dia menganalisa ini. Nah ternyata dari sejak lama. Mungkin dia lihat dari tahun 77 barangkali kiprah Roma di saat itu ada di politik. Dan selanjutnya dia melihat ceramah-ceramah Roma, musik-musik Roma, penampilan Roma, sehingga dia punya kesimpulan. Oh ternyata Roma ini punya pengikut, quote and quote, not just fan. Nah, astagfirullahaladzim, inilah saya katakan rahmah dan sekaligus ujian untuk seorang Roma. Ketika Forza tumbuh, hadir, saya semakin melihat bahwa rahmah itu semakin konkret, ujian itu semakin konkret, gitu kan. Dan nyata Pak Haji. Kenapa? Nyata Pak Haji. Iya. Nah, oke, saya ingin mengatakan begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, 124 nabi itu untuk dipanuti, untuk ditaati. Di antara 124 ribu nabi ada 313 rasul untuk ditaati. Kenapa? Karena mereka adalah utusan-utusan Allah. Allah yang memberikan beban kepada para nabi untuk menyampaikan risalahnya melalui guidance kitab sucinya. Gitu kan. Nah, ada satu ungkapan al-ulama warathatul anbiya. Yeah. Ulama pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Kita melihat banyak figur-figur ulama
yang ditaati dengan sami'na wa ata'na. Itu dasarnya kenapa? Karena ulama tadi membawa risalah para nabi tadi. Dalam hal ini khususnya Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang berkiprah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka ada kecenderungan orang untuk katakanlah berkhidmat kepada tokoh ini. Iya. Nah, Percis ya. jadi kembali bahwa bukan Rhoma Irama. Rhoma Irama just satu jembatan atau astagfirullahalazim, satu medium, satu wasilah. Nah, ini yang rahmat itu tadi, bahwa Allah memberikan hal itu, rahmat itu, untuk melalui wasilah ini, si Rhoma ini, orang berjalan menuju apa yang diperintah Allah SWT. Kalaulah itu yang terjadi di dalam saya, Rhoma dan Forsa, kita bersyukur kepada Allah. Saya kira percis itu kayak begitu. Insya Allah kalau memang itu kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Artinya apa? Di dalam kita, Rhoma, Soneta dan Forsa, ada hidayah Allah. Ada hidayah Allah untuk berkiprah, beraktiviti sesuai dengan apa perintah Allah SWT. Saya teringat satu ayat firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kamu. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah aku ini manusia biasa seperti kamu. Kemudian yuha ilayya annama ilahukum lahu wahid. Aku diberi wahyu oleh Allah tentang Tuhan. Tentang Allah itu satu, wahid. Jadi Nabi Muhammad sebagai manusia biasa diberikan wahyu oleh Allah SWT untuk menyampaikan pesan kepada manusia, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu misi Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi mengatakan, man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, artinya ingin bahagia di akhirat, ingin menjadi hamba-hamba Allah, maka falya'mal 'amalan shalihan. Maka berbuatlah kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Falya'mal 'amalan shalihan. Maka berbuatlah kebaikan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Dua poin ini yang Allah sampaikan kepada Nabi, kalau kamu mau bahagia di akhirat lah, satu, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Falyamal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan pernah menyekutukan Tuhan di dalam beribadah kepadanya. Oke. Dalam skala global, itu tokohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam skala global, rahmatan lil alamin. Tapi ada dalam skala-skala yang bersifat regional, ada tokoh-tokoh itu. Dalam skala yang lebih kecil lagi, kecamatan, ada skala republik, ada skala provinsi, ada skala kecamatan kelurahan, ada tokoh-tokoh itu. Betul. Yang dikatakan al ulama warathatul anbiya. Astaghfirullahalazim. Forsa dan pemirsa, ini saya katakan ini pekerjaan Allah. Rahmat dari Allah kepada Rhoma dan kita.
hidayah dari Allah kepada Ramadan kita. Oleh karena itu saya ingin berkata kepada Forsa, apa yang kita lakukan bukan untuk Roma. Apa yang kita lakukan untuk Allah SWT, atas perintah Allah SWT. Roma adalah wasilah. Sebagaimana Habib A, Habib B, sebagaimana ulama A, ulama B. Sebagaimana tokoh A, tokoh B. Wasilah saja. Yang kita sama-sama adalah mendambakan hidayah Allah dan rahmatnya untuk bisa menapaki hidup ini. Misalnya ada yang melalui majelis A, majelis B. Nah sekarang dengan majelis Forsa. Kita punya majelis namanya Forsa. Bagaimana majelis Forsa ini bisa Masya Allah beramar ma'ruf wa nahi mungkar. Bisa tadi beramal soleh sebanyak-banyaknya. Bagaimana kata Nabi. Dan tidak mensekutukan Allah dengan siapapun dan apapun. Kira-kira saya rasa dengan pemikiran pengertian seperti itu. Roma bukan sebuah kultus individu. Tidak. Tetapi Roma sekedar wasilah. Ya. Nah inilah yang harus terus dijaga bahwa ini satu rahmat Allah. Ketika Anda merasa ada paku-paku di kepala Anda. Sekarang sudah ada paku. Hilang itu. Itu artinya hasibtum an tadkhulul jannah. Iya, insyaallah. Walamma yatikum mathalul ladzina khala min qablikum. Jadi setiap perbuatan amal soleh itu pasti ada satu perjuangan dan sebagainya. Dan itu amal soleh. Yang Nabi katakan tadi, falyamal amalan salihan. Berbuat baik itu Masya Allah bukan satu yang mudah ya. Tetapi itulah hakikat martabat manusia hidup ini. Bagaimana harus punya kontribusi kepada agama, bangsa dan negara. Nah barangkali konkretnya di Forsa inilah. Kita mengabdikan diri kepada Allah SWT. Kemudian di dalam berbangsa bernegara melalui wadah yang namanya Forsa. Kira-kira seperti itu Bung Ketua Umum. Iya Kiai, betul. Jadi itu menarik yang Kiai sampaikan tadi. Memang begitulah kondisi sahabat-sahabat di bawah. Artinya begitu cinta mereka sama Kiai. Bahkan ya Forsa ini kan secara organisasi bisa dikatakan organisasi yang organik ya. Jadi semua kebutuhan organisasi itu juga nggak ada sumber dana yang dari luar ya. Itu semuanya berdikari sendiri. Partisipasi anggota. Semata-mata begitu. Artinya bahwa apa yang kemudian tadi kayak bilang Rhoma Irama jadi wasilah kebaikan buat mereka, itu udah mereka buktikan. Gitu, sahabat-sahabat buktikan di bawah ya. Contoh yang paling sederhana kayak ya. Ketika kita dalam rangka 9 tahun Milad Forsa yang tahun ini ya, 4 April yang lalu. Kita launching program itu kan program Bulan Bakti Forsa waktu itu. Yang kita tandai dengan donor darah serentak. Yang bikin tuh hampir 12 provinsi waktu itu. Ya, serentak. Termasuk Kiai hadir di DPP. Kemudian setelah itu bersih-bersih masjid, takjil, ya bagi-bagi takjil karena bertepatan dengan Ramadan, sampai diakhiri dengan kita mengirimkan paket ya kepada orang-orang yang kita anggap layak untuk menerima. Ya itu luar biasa. Dari DPP itu tidak ada subsidi karena DPP pun harus melakukan fundraising sendiri. Jadi mereka itu DPW, DPC itu berdikari sendiri. Gitu, itu luar biasa. Artinya bahwa memang Kiai Rhoma Irama sudah menjadi semacam sudah menjadi bagian ya. Iya. Booster lah kayak buat mereka beribadah gitu. Dan saya kira memang persis tadi apa yang disampaikan sama Kiai bahwa ada ibaratnya ada ulama yang diikuti gitu kan. Dan itu sahabat-sahabat juga sama mengikuti Kiai. Kenapa? Karena mereka tahu juga bahwa apa yang Kiai lakukan itu keteladanan. Itu banyak keteladanan, kemudian juga dan jadi role model yang memang ya Kiai juga bisa dicontoh ibadahnya,
Kemudian hampir semuanya Kiai, gitu ya. Termasuk ya otomatis lah kalau untuk keilmuan senimannya gitu kan. Bahkan saya salah seorang yang bersyukur, saya suka dangdut misalnya. Kebetulan rajanya muslim taat gitu Kiai. Itu luar biasa. Nah kadang-kadang saya secara pribadi aja bersyukur begitu, kok bisa gitu ya. Saya suka dengan dangdut, dengan soneta. Kemudian kebetulan rajanya tokoh, ulama pula gitu. Ini udah istilahnya udah Komplit lah. udah komplit gitu. Jadi nggak ada yang bisa meragukan itu Kiai. Saya kira itu Kiai. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah, Astagfirullah. Oke, bahwa tadi ketika periode awal saya cerita menjadi berantakan, ada perselisihan di antara Forsa, terutama di pilkada. Ini tahun politik nih. Politik. Udah masuk ke tahun politik nih. Tahun politik dikit lagi nih Kiai. Ada yang memihak sana memihak sini. Kali ini Roma Irama ada di struktur. Sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Kenapa saya harus di sini? Supaya Forsa itu satu suara. Supaya Forsa itu seirama dengan Roma Irama. Jangan ente mengidolakan Roma Irama, tapi langkah ente misalnya kayak siapa gitu. Ini yang harus kita konsekuen dalam hal ini. Insya Allah, thumma insya Allah. Langkah politik saya, dalam berpolitik begini saya katakan. Di era demokrasi ini, semua kita wajib berbeda. Sunatullah. Dalam organisasi. Kalau tidak berbeda namanya autokrasi. Makanya multi partai itu indikasi demokrasi. Kalau cuma satu partai itu autokrasi. Ketika kita multi partai maka disitulah wajib berbeda. Boleh berbeda. Berbeda itu konstitusional. Nah dan itu kita harus kita hormati perbedaan itu. Nah tetapi yang tidak boleh bermusuhan di dalam perbedaan. Itu yang harus terus kita sosialisasikan, kita edukasikan kepada Forsa khususnya. Bahwa berbeda wajib, tapi bermusuhan haram. Kira-kira seperti itu. Siap. Dalam konteks pilkada nanti, Anda harus committed dengan 4B. Beriman, bertakwa, berakhlak karimah, dan loyal. Nanti Roma akan memberikan garis. Insya Allah selama ini saya berpolitik itu Kus. Enggak mencari bagaimana menang. Siapa yang menang, tidak. Tapi yang saya pilih, saya tentukan adalah siapa yang sesuai dengan kriteria Allah SWT. Sesuai dengan kriteria Allah dan Rasulnya. Menang kalah itu bukan urusan kita. Tapi siapa yang sesuai dengan kriteria Allah SWT. Kriterianya apa? Bla 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 bla. Itu acuan saya selama ini. Nah jadi saya harapkan selama Anda menggunakan Forsa, apa yang saya tetapkan nanti pada Pileg dan Pilpres, karena kita wajib memilih. Kalau kita tidak memilih, golput itu melanggar undang-undang dan melanggar ketentuan agama juga. Ya, kita wajib memilih. Tapi ketika Anda berbeda dengan Roma, jangan pakai baju Forsa. Saya nggak mengatakan kamu harus sesuai dengan Roma, tidak. Ketika Anda berbeda dengan Roma, maka lepaskan itu Forsa, baju Forsa. Personal, bukan organisasi. Personal, bukan secara organisatoris. Secara personal, falyatafadhal, siapapun pilihan Anda, silakan. Nah, tapi ketika Anda menentukan sikap sesuai dengan Roma, dari situ baju kita Forsa. Kira-kira seperti itu. Dan Astaghfirullahaladzim, ini harus kita selalu kumandangkan. Wala udwana illa ala zalimin. Tidak ada musuh kecuali yang zalim. Jadi musuh kita bukan orang yang beda agama. Musuh kita bukan orang yang beda partai. Musuh kita bukan orang yang beda pemimpin. Bukan.
Wala udwana illa 'ala zalimin. Zalim. Yang menganiaya kita, yang menyakiti kita, itulah orang zalim yang sebagai Allah mengatakan itulah musuh yang sebenarnya. Oleh karena itu Forza harus aktif di dalam berpolitik, karena politik itu membangun bangsa, tetapi harus tawassut tasamuh. Artinya tawassut itu moderat, tasamuh itu toleran. Karena itulah ciri Islam. Tawassut, tasamuh. Moderat dan toleran. Jadi belum bisa dibocorin Kiai. Nah, belum. Tapi Forza udah mengegas aja nih Kiai. tapi Pak Haji menyampaikan bahwa sejalan seirama. Ya, artinya begini. Iya. Bahwa kriteria seorang pemimpin itu ada dalam Islam. Iya. Berpolitik itu ada dalam Islam. Tapi Masya Allah kita bangga sebagai Muslim, karena Muslim itu ternyata itu tadi tawassut dan tasamuh. Muslim itu ternyata indah sekali ya. Tidak ada kebencian di sana. Selalu mengutarakan kebenaran. Ya tanpa kebencian gitu ya. Toleran. Lakum dinukum waliyadin lah gitu. Yang penting bagaimana kita berbeda tapi tetap kondusif bersatu. Nah gitu Forza harus menjadi pionir. Untuk ikut mengadakan pesta demokrasi yang benar-benar pesta. Bukan perang demokrasi. Ya. Pesta itu kan happy. Jadi gembira, harus gembira, harus happy. Pesta demokrasi bergembira, artinya tidak bermusuhan. Nah di sini harus kita edukasi terus. Sama kayak berorganisasi juga harus dengan gembira kan. Di Forza juga sama. Harus happy juga. Harus happy kayak makanya terkait dengan gembira saya punya moto tuh Kiai. Yang semakin keren itu, kerennya itu ada kepanjangannya tuh. Apa tuh? Keren, knowledgeable. Harus berpengetahuan luas anggota Forza. E-nya yang pertama itu adalah excellent. Tangguh ya. Jadi anggota Forza harus tangguh. R-nya responsibility. Harus dia punya respon. Bertanggung jawab gitu kan. Baik kepada organisasi, kepada masyarakat maupun kepada pribadi. Nah, yang keduanya itu adalah exciting. Harus gembira. Asik berorganisasi. Karena ini banyak juga teman-teman kalau ada konflik dikit langsung tertancap paku-paku gitu. Nah ini harus dibiasakan supaya tidak gitu dengan exciting tadi. Dan N terakhir networking kayak. Ya, networking sudah masanya nih Forza harus punya jaringan luas. Termasukkan jaringan kepada calon presiden tadi kayaknya. Tapi samina wa ta'na Kiai. Samina wa ta'na. Insya Allah dalam waktu dekat segera bocor. Iya siap. Gitu Ki, jadi semakin keren. Kerennya itu Ki filosofinya. Dan dipastikan Paku nggak ada lagi nih ya. Paku nggak ada lagi. Dilamar kayak Forza. Gitu, jadi insya Allah kita tetap mohon bimbingan Allah SWT. Amin ya Rabb. Di dalam melangkah ini sehingga sebagaimana tadi sore saya jelaskan, suratul Fatihah itu luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita minta petunjuk dari Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itulah pegangan kita ya, bahwa suratul Fatihah itu Masya Allah. Oke, jadi dalam konteks ini Forza, bahwa tadi sudah panjang lebar ketum ente sudah menyampaikan visi misi yang keren, semakin keren. Juga Bung Wahid Uno tadi sudah menyampaikan kerja kerasnya pada periode pertama, terutama melahirkan DPC, DPD dan DPC. Itu satu kerja besar, kerja berat, dan alhamdulillah itu sudah terwujud. Semoga ke depan Forza akan genap menjadi 34 provinsi. Amin ya Rabb. Dengan misi beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berloyalitas. Untuk itu mari kita baca suratul Fatihah. Barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Forza
betul-betul menjadi organisasi yang berguna untuk agama, bangsa, negara, dan keluarga. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد والله الموافق إلى أقرب الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Forza.